Dia dianggap cuma penjahit recehan, dihina sebagai beban keluarga, diremehkan suaminya sendiri setiap hari. Tapi suatu malam, saat semua tidur, dia membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Diam-diam ikut kursus fashion, desain bajunya viral, dan dalam sekejap, dunia mengenal namanya. Siapa sangka, orang yang dulu menghinanya, kini justru menyesal melihat kesuksesannya. Rani terbangun lebih pagi dari biasanya. Cahaya matahari belum sempat menembus tirai jendela ketika ia sudah duduk di depan mesin jahit tua peninggalan ibunya. Suara tik-tik-tik dari jarum mesin itu menjadi satu-satunya teman yang ia miliki setiap pagi. Di luar kamar, suara langkah kaki suaminya, Dimas, mulai terdengar. Nada berat dan terburu-buru yang selalu membuat dada Rani menegang tanpa alasan yang jelas. Dimas keluar dari kamar sambil merapikan kemejanya. Pandangannya langsung tertuju pada Rani. Bukan pandangan bangga, bukan pula senyum hangat seorang suami. Hanya tatapan datar bercampur lelah, dan entah kenapa, selalu ada sedikit rasa benci di sana. Kamu sudah mulai menjahit lagi? Pagi-pagi begini. Dimas menggeleng pelan, nada suaranya meremehkan, seolah yang dilakukan Rani hanyalah kegiatan tidak berguna. Rani, sampai kapan kamu mau ngerjain hal yang gak ada hasilnya seperti itu? Rani menunduk. Tangannya yang memegang kain tidak berhenti gemetar. Aku cuma ingin bantu sedikit, Mas, jawabnya lirih. Bantu? Dimas tertawa kecil, sinis, menusuk. Bantu pakai mesin jahit butut? Rani, aku ini kerja banting tulang tiap hari. Kalau cuma begini, kamu cuma jadi beban. Bukan bantu. Kata, beban, itu seperti pisau yang menusuk hati Rani untuk kesekian kalinya. Sudah terlalu sering ia mendengarnya. Sampai-sampai hampir percaya bahwa dirinya memang tidak berguna. Tapi pagi ini, entah kenapa, rasa sakit itu terasa lebih tajam. Seolah ada sesuatu di dadanya yang ingin meledak. Dimas mengenakan sepatu sambil terus bergumam. Aku beneran malu kalau orang tahu istriku cuma penjahit rumahan. Lalu ia menatap Rani sekali lagi, dengan nada yang seakan menghakimi. Harusnya kamu cari kerja beneran. Rani hanya diam. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap mesin jahit tua itu, satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa sedikit berguna. Pintu tertutup keras ketika Dimas pergi. Rumah kembali sunyi. Rani menghela napas panjang, menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia membiarkan air mata itu jatuh tanpa berusaha menahannya. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Sesuatu yang kecil, tapi nyata. Keinginan. Keinginan untuk membuktikan sesuatu. Keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan beban yang selama ini disebutkan Dimas. Ia menatap kembali mesin jahit tua itu. Dengan tangan yang masih basah oleh air mata, ia menyentuh permukaannya, seperti menyentuh bagian dari dirinya yang selama ini terkubur. Kalau aku terus begini, bisiknya pelan, aku akan tetap dianggap tidak berguna. Hari itu, tanpa rencana, tanpa suara keras, tanpa pengumuman apapun. Sebuah tekad kecil mulai tumbuh di hati Rani. Tekad yang perlahan akan mengubah seluruh hidupnya. Rani menghabiskan sisa harinya dengan pikiran yang tak menentu. Kata, beban, terus menggema di telinganya seperti suara yang tak bisa dimatikan. Ia mencoba fokus menjahit, namun jarum sering meleset, pola sering salah, dan kain berkali-kali terlipat tak beraturan. Hingga akhirnya ia menyerah dan meletakkan semuanya di atas meja. Siang itu, saat membuka ponselnya yang layarnya sudah retak, ia tanpa sengaja melihat video seorang desainer perempuan muda yang sukses hanya bermodalkan mesin jahit lama. Wanita itu bercerita tentang perjuangannya, tentang bagaimana ia memulai dari nol. Rani tertegun. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Ia mencari video lainnya. Dan lainnya lagi. Semakin lama ia menonton, semakin jelas gambaran yang selama ini ia kubur. Ia ingin menjadi desainer. Bukan sekadar penjahit rumahan, tapi seseorang yang bisa menciptakan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang indah. Namun bayangan wajah Dimas kembali muncul. Suaminya pasti akan menertawakan mimpi itu. Mimpi yang terlalu besar bagi seseorang yang dianggap tak berguna sepertinya. Rani menghela napas dan menutup ponselnya. Malam itu, ketika Dimas pulang dalam keadaan lelah, Rani mencoba menyuguhkan makanan sambil tersenyum. Namun Dimas hanya duduk, membuka piring, dan makan tanpa bicara. Setelah beberapa menit,
Ia menatap Rani dengan kening berkerut. Tadi aku ditegur bos, katanya dengan suara dingin. Katanya gaji bakal dipotong kalau aku nggak lembur minggu depan. Rani menelan ludah. Aku bisa tambah kerjaan jahitan. Sudah kubilang, itu nggak ada hasilnya. Dimas memotong dengan nada keras. Kamu tuh harus cari cara supaya nggak terus-terusan nyusahin. Aku capek sendiri. Rani menunduk. Ia tidak bisa lagi menjawab. Malam itu, ia hanya duduk di samping mesin jahit tua sambil menatap benang-benang kusut yang belum sempat ia rapikan. Di dalam hati, keinginan kecil yang tadi tumbuh, kini mulai berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Dan tekad itu berbisik pelan. Aku harus berubah. Aku harus bangkit. Beberapa hari berlalu dengan atmosfer yang sama. Diam, dingin, dan penuh tekanan. Namun Rani mulai menyimpan sebagian uang dari hasil jahitan kecil-kecilan. Bukan banyak, hanya beberapa lembar ribuan. Tapi baginya, itu adalah awal. Suatu sore, ketika Dimas belum pulang, Rani duduk di teras rumah sambil membuka ponselnya lagi. Ia menelusuri internet, mencari-cari kemungkinan untuk belajar lebih serius. Lalu matanya tertuju pada sebuah iklan. Kursus desain fashion, bisa dicicil. Rani membuka informasinya dengan hati berdebar. Ia membaca syaratnya, jadwalnya, dan biaya yang, meskipun terasa berat, masih mungkin dicicil. Tangannya bergetar. Ia menatap iklan itu lama sekali. Satu kesempatan, gumamnya. Ini satu-satunya cara. Dengan napas berat, ia menekan tombol daftar. Ia belum tahu dari mana ia akan mengambil sisa uangnya nanti. Tapi ia tahu satu hal, ia harus mencoba. Keesokan harinya, ketika Dimas berangkat kerja, Rani mengenakan jilbab rapi dan membawa tas kecil. Ia berpura-pura hendak ke pasar. Namun yang sebenarnya terjadi adalah langkah kecil menuju impiannya. Ia naik angkot, duduk di pojok, dan menyembunyikan rasa gugupnya di balik senyum tipis. Saat tiba di tempat kursus, ia melihat ruangan sederhana dengan beberapa mesin jahit modern. Para peserta lain tampak percaya diri, beberapa membawa desain gambar yang cantik. Rani merasa sangat kecil, sangat asing. Namun saat namanya dipanggil, ia melangkah masuk. Ia duduk di kursi belakang dan mulai memperhatikan. Meski lambat, ia mencatat setiap instruksi. Meski ragu, ia mencoba setiap teknik. Meski minder, ia terus bertahan. Ketika pelatihnya berkata, desain itu bukan sekadar kain, tapi cerita yang kamu jahit, Rani merasakan sesuatu di dadanya mekar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup. Minggu pertama kursus tidak mudah. Rani pulang dengan tangan pegal dan kepala pening. Banyak teknik yang sulit, banyak istilah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Namun ia selalu pulang dengan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan, harapan. Setiap malam, setelah Dimas tertidur, Rani duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia membuat sketsa kecil di buku bekas. Garisnya tidak rapi, pola sering melenceng, tetapi ia terus mengulanginya. Seolah-olah setiap goresan adalah cara untuk berbicara pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu. Suatu malam, Dimas terbangun dan melihat lampu masih menyala. Ia keluar kamar dan melihat Rani sedang menggambar. Kamu masih melek? Suaranya berat, tidak suka. Rani cepat-cepat menutup bukunya. Aku cuma lagi ngerapin jahitan tadi. Dimas mendengus. Besok jangan begadang. Kalau kamu sakit, malah tambah nyusahin. Rani mengangguk, namun diam-diam ia tetap melanjutkan setelah Dimas kembali tidur. Ia tahu suaminya tidak akan pernah mengerti. Tidak untuk sekarang. Di kelas, kemampuan Rani mulai berkembang. Meski tidak paling cepat, ia yang paling tekun. Pelatihnya memperhatikannya suatu hari dan berkata, kamu punya gaya sendiri. Jangan ragu. Ucapan itu membuat hati Rani hangat. Ia pulang dengan semangat baru. Ia mulai menjahit rok sederhana dengan pola yang ia kembangkan sendiri. Hasilnya belum bagus, tetapi ketika ia memegang rok itu, ada perasaan bangga yang selama ini hilang. Ia tersenyum untuk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Perubahan dalam diri Rani semakin jelas. Ia mulai lebih berani mencoba hal-hal baru. Mulai lebih serius memperhatikan setiap detail dalam kursus. Bahkan mulai memberanikan diri untuk mengunggah karya-karya kecilnya di media sosial. Awalnya, tidak ada yang melihat. Hanya beberapa like dari akun random. Namun itu sudah cukup bagi Rani. Ia terus membuat video sederhana, cara memotong kain,
cara menyatukan pola, cara menjadikan kain murah tampak mewah. Hingga suatu hari, salah satu videonya, video sederhana tentang gaun dari kain sisa, mendapat ratusan like. Beberapa orang meninggalkan komentar positif. Rani hampir tidak percaya. Ketika ia menunjukkan videonya pada pelatihnya, wanita itu tersenyum lebar. Lanjutkan. Kamu punya sudut pandang yang menarik. Rani pulang dengan wajah cerah. Namun ketika memasuki rumah, ia langsung menyembunyikan ponselnya. Dimas duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Kamu telat pulang, katanya tanpa menatap. Tangan Rani dingin. Tadi ada kerjaan jahitan tambahan. Kamu bohong. Nada suara Dimas berubah tajam. Rani menggeleng cepat. Enggak, Mas. Aku cuma. Sudahlah. Aku capek. Dimas berdiri dan masuk kamar tanpa bicara lagi. Rani berdiri di ruang tamu yang sunyi, memegang tasnya erat. Sakit? Ya. Tapi ia semakin yakin, suatu hari nanti, semuanya akan berbeda. Di kursus, Rani mulai menjadi salah satu murid yang paling sering bertanya. Ia mulai belajar tentang pemilihan bahan, teknik layering, dan kombinasi warna. Setiap materi baru membuatnya semakin tenggelam dalam dunia yang membuatnya merasa bebas. Ia mulai membuat desain-desain kecil yang menampilkan karakter lembut namun tetap elegan. Beberapa teman kelas memuji karyanya. Ada yang bahkan meminta tips tentang cara memotong kain dengan rapi. Rani merasa dihargai. Sesuatu yang tidak lagi ia temukan di rumah. Suatu sore, pelatih meminta para murid membuat satu desain bebas untuk dinilai. Rani membuat gaun sederhana berwarna pastel. Ia mengambil foto dan mengunggahnya ke akun media sosialnya. Malam harinya, ketika Dimas sudah tidur, Rani membuka ponselnya. Ia terkejut. Videonya tiba-tiba melesat cepat. Komentar-komentar datang. Banyak yang menyukai desainnya, banyak yang memuji kesederhanaannya. Rani menutup mulutnya, menahan tangis haru. Untuk pertama kalinya, dunia luar melihat nilai dalam dirinya. Ia memandangi sketsanya yang bertumpuk di meja. Lalu memeluknya pelan, seolah memeluk mimpi yang selama ini ia sembunyikan. Hari demi hari, Rani makin percaya diri. Ia mulai membuat brand kecil dengan nama sederhana, Rani Atelier. Ia menulis nama itu di buku, di folder desain, dan di setiap karya kecil yang ia unggah. Beberapa pengguna media sosial mulai bertanya harga. Ada yang memesan rok. Ada yang ingin dibuatkan kemeja wanita. Rani bekerja tanpa henti, tetapi ia melakukannya dengan hati penuh rasa syukur. Namun di rumah, hubungannya dengan Dimas semakin renggang. Dimas sering pulang larut malam. Kadang tanpa bicara sama sekali. Kadang hanya untuk melontarkan kalimat pedas. Suatu malam, ketika melihat tanda-tanda paket kain di meja, Dimas bertanya dengan sinis, "Ini kamu beli pakai uang siapa?" Rani mencoba tenang. Uang dari hasil jahitan. Dimas memutar bola matanya. Berapa sih hasilnya? 20.000? 30.000? Hidup tuh butuh duit beneran, Ran. Kalimat itu menusuk lagi, namun kali ini rasa sakitnya berbeda. Bukan melemahkan, melainkan membakar tekadnya. Setelah Dimas tidur, Rani melanjutkan jahitannya hingga fajar. Ia tahu ia tidak boleh berhenti. Tidak sekarang. Hari yang menentukan itu datang ketika salah satu influencer besar tanpa sengaja menemukan videonya. Influencer itu membeli salah satu gaun buatannya, memakainya, dan mengunggah foto dengan caption. Gaun cantik ini dibuat oleh desainer lokal yang baru mulai naik daun. Karyanya detail dan unik. Unggahan itu meledak. DM Rani banjir permintaan. Puluhan pesan masuk setiap menit. Ada yang minta ada yang ingin kolaborasi. Ada yang ingin endorsement. Rani membaca semuanya dengan tangan gemetar. Ia menutup mulutnya, menahan isak bahagia. Ia tidak pernah membayangkan ini bisa terjadi. Workshop kecil mulai ia susun di garasi rumah. 2 tetangga ia pekerjakan sebagai asisten. Mesin jahit tua kini berdampingan dengan mesin baru hasil tabungannya. Dunia yang dulu menertawakannya, kini berbalik memperhatikannya. Sementara di rumah, Dimas mulai curiga melihat aktivitas yang tidak biasa. Namun ia belum sepenuhnya tahu apa yang terjadi. Ia hanya melihat perubahan, paket datang silih berganti, suara mesin jahit tak pernah berhenti, dan wajah Rani yang kini selalu terlihat cerah. Dan entah kenapa, hal itu membuat Dimas merasa gelisah.
Puncak segalanya terjadi pada suatu pagi ketika Dimas melihat sebuah berita di televisi. Di layar, terpampang foto Rani yang tersenyum sambil memegang salah satu desainnya. Desainer lokal, Rani Atelier, viral dengan karya elegan dan inspiratif. Demikian judul berita itu. Dimas membeku. Wajahnya memucat. Ia mendekati TV, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Reporter menjelaskan bagaimana karya Rani meledak, bagaimana brandnya menjadi pembicaraan, dan bagaimana banyak orang terinspirasi oleh perjalanan seorang penjahit sederhana yang kini bersinar. Dimas menjatuhkan remote. Tangannya bergetar. Ia tidak tahu bahwa selama ini, wanita yang ia remehkan, wanita yang ia panggil beban, diam-diam membangun kerajaan impiannya. Ia pulang ke garasi dan menemukan Rani sedang menjahit bersama dua asistennya. Cahaya matahari masuk melalui pintu, mengenai wajah Rani yang tampak begitu percaya diri. Dimas terdiam. Ada rasa malu. Ada penyesalan. Ada luka di ego yang selama ini terlalu besar. Rani menatapnya sebentar, lalu kembali bekerja, seolah-olah suaminya hanyalah angin yang lewat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas merasakan takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Wanita yang dulu tidak pernah ia hargai. Dimas berdiri di depan pintu garasi yang kini berubah menjadi ruang kerja penuh kehidupan. Suara mesin jahit berdenting seperti melodi kemenangan. Bau kain baru memenuhi udara. Rani berdiri di tengah ruangan, bergerak lincah, memberikan arahan kepada dua asistennya. Wajahnya memancarkan keyakinan yang tidak pernah ia tunjukkan sejak hari pertama mereka menikah. Dimas mendekat pelan. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin dalam rasa malu menampar dirinya sendiri. Rani yang dulu ia sebut beban, kini berdiri sebagai wanita yang kuat, sukses, dan dihormati banyak orang. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kata keluar. Hanya sesak yang mencekik lehernya. Ketika pekerjaan selesai, kedua asisten pamit. Rani mengantar mereka keluar. Saat kembali masuk, ia menemukan Dimas masih berdiri di sana. Wajahnya tegang, matanya berkaca-kaca. Rani, suaranya hampir pecah. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu nggak cerita apapun tentang ini? Rani berdiri tegak. Tidak ada marah. Tidak ada dendam. Hanya ketenangan yang lahir dari luka yang sudah sembuh oleh dirinya sendiri. Aku tidak cerita, ucap Rani lembut, karena kamu tidak pernah mau mendengar. Dimas menunduk dalam. Napasnya berat. Aku salah. Aku jahat sama kamu. Aku malu sama diri sendiri. Rani menghela napas panjang, namun matanya tetap lembut. Aku pernah jadi istri yang takut. Takut ngomong. Takut salah. Takut dianggap beban. Tapi sekarang aku sadar, nilai diriku tidak ditentukan oleh siapapun. Kamu boleh meremehkan aku dulu. Tapi aku tidak akan meremehkan diriku lagi. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rani, tolong beri aku kesempatan untuk berubah. Rani melangkah perlahan, berdiri tepat di hadapan suaminya. Suaranya tegas, namun tetap penuh belas kasih. Aku tidak membalas kamu dengan marah. Aku membalas kamu dengan menjadi lebih baik. Kesempatan itu bukan hanya kamu yang tentukan. Aku juga berhak menentukan hidupku. Dimas mengangkat wajahnya, matanya memohon. Aku ingin dukung kamu. Aku ingin perbaiki semuanya. Rani tersenyum tipis, senyum yang tenang, dewasa, dan penuh kemenangan batin. Kalau kamu mau berubah, aku tidak menghentikanmu. Tapi aku tidak akan berhenti berjalan hanya untuk menunggu kamu. Kalau kamu ingin ada di sampingku, kamu harus mengejar, bukan menghalangi. Hening memenuhi ruangan. Kata-katanya jatuh seperti palu yang memecah keangkuhan Dimas selama ini. Beberapa hari kemudian, rumah kecil itu berubah suasananya. Dimas mulai membantu membawa paket. Ia mulai mempelajari pekerjaan ringan. Ia belajar mendengarkan. Belajar merendahkan hati. Namun Rani tetap berdiri sebagai pusat dari semua perubahan itu. Bukan lagi karena ia ingin membuktikan sesuatu kepada Dimas, tetapi karena ia telah membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Malam itu, ketika ia menutup laptop setelah melihat ratusan pesanan baru, Rani berdiri di teras rumah. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia memeluk dirinya pelan, meresapi perjalanan panjang yang penuh air mata, luka, dan bangkitnya kembali harga diri. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih kuat dari wanita yang belajar mencintai dirinya. Dan itulah akhir yang paling meledak, bukan karena suara, bukan karena drama.
Tetapi karena kemenangan seorang wanita yang bangkit dari penghinaan, dari rasa tidak dihargai, dari rasa tidak percaya diri, dan membuktikan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh mulut orang lain. Nilai itu lahir dari keberanian untuk bangkit. Dan Rani telah membuktikannya.